Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syaqina ya habadha rabba wa hubbadina wa habadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala shalaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي رأينا فارددهم اللهم خاسرين الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي ويا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعنون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره آمين. Para pemirsa, sahabat Maula sekalian, mustami'in yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang filosofi atau hikmah disyariatkannya adzan dan jarak antara adzan iqomah yang pas gitu kan. Adzan itu kan tujuannya untuk menyeru orang sholat berjamaah. Nah kalau setelah adzan langsung qomat itu namanya tidak sesuai dengan tujuan adzan. Ketika adzan dikumandangkan, orang itu ada banyak kesibukan, manusia, masyarakat banyak kesibukannya, ada di kantor, di ladang, di sawah, di pasar. Dan dipastikan belum semuanya dalam kondisi sudah ambil air wudhu, dalam kondisi bersuci. Jadi jarak idealnya sih antara sebagaimana disebutkan dalam keterangan-keterangan tadi kemarin itu, antara orang makan sampai selesai makannya orang yang normal, nggak lelet makannya, antara orang yang pengen buang hajat sampai selesai buang hajatnya, kira-kira segitu. Nah makanya kita butuh fleksibel, butuh marinah, butuh tidak kaku, luwes. Tapi juga jangan terlalu lambat. Pikirnya dia jadi imam yang tenar, imam yang dimulia-muliakan, merasa diagung-agungkan oleh jamaahnya. Begitu adzan sampai qomat setengah jam. Sampai orang pada puyeng semua. Nah ini kan enggak sesuai dengan tujuan adzan. Jadi kira-kira yang bijak antara adzan dengan qomat, jamaah kira-kira bisa kumpul semua.
jamaah belum pada bersuci, sudah dikomati. Lalu tujuan adzan apa kalau tidak untuk mengajak berjamaah? Itu yang kemarin. Sekarang wasiat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali. Wahai sahabat Ali, mantunya Kanjeng Nabi. Ahabul ibadi utawi luwi kinasihe piro-piro kawulane Gusti Allah ilallahi maring Allah iku abdun kawula sajidun kang sujud. Kalau yang ahli sujud, tukang sujud, gampang sholat, sajad yang banyak sujudnya. Sajidun orang yang bersujud. Sajadah yasjudu sajdatan, makanya sajadahu bahasa Arab. Sajidun, kalau untuk bersujud namanya masjidun. Makanya secara bahasa, secara lugawi, sajadah juga sebenarnya masjidun untuk tempat sujud. Tapi pengertian masjid secara syar'i ya tempat berkumpulnya orang sholat berjamaah. Kalau di Arab nggak ada istilah musola, nggak ada. Tajuk langgar nggak ada, adanya semuanya masjid di negara-negara muslim. Yaqulu kang ucap kang donga sapa abdun fi sujuding dalam sujud abdun rabbi ing pangucap ing pendonga rabbi inni dzalamtu nafsi ing pangucap rabbi inni dzalamtu nafsi rabbi du Gusti kula inni setuhune kula iku dzalamtu wis temen-temen dzalamtu wis nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak dheweke ingsun lamun wis ngaku melakukan perbuatan kezaliman, kemaksiatan, durhaka, dosa, ismun, maka faghfirli mangka kula nyuwun panjenengan pangapura limaring kanggo kula dzambi ing tegese ing dosa kula fa innau krana temen setuhune kelakuan iku layaghfiru ora ana zat kang mangapura dzunuba ing dosa illa anta kejaba panjenengan. Ya wis Gusti Allah ku paling seneng banget ning wong sing ngrasa dosa, ngrasa salah, akeh njaluk pangapura. Musibah maning ya. Apa kiye? Pikir lagi. Nggak usah banyak pikir-pikir. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat tobat, istighfar yang banyak. Kalau nggak sempat sholat ya banyak istighfar. Sampai hati kita tenang. Sampai hati kita terang. Kalau sudah terang, kadang Allah kasih ilham. Oh iya. Ketemu. Berarti lagi belajar ke hakikat. Hari ini banyak banget perasaan ini masalah, yang ini masalah. Hari itu kita menjalani takdir begitu nggak enak. Istighfar yang banyak, berdoa kepada Allah. Besoknya kita menjalani dengan takdir yang lebih baik. Besoknya lagi sebegitu kehidupan. Namanya kehidupan seperti itu. Dinamis banget. Anjuran untuk beristighfar itu penting kita lakukan, kita turuti. Karena apa? Kita manusia biasa. Dosa iki kaya udan. Ora diluru tekan dewek ngaco. Jadi kalau kita berdosa itu jangan malu, nggak usah merasa malu. Untuk apa? Untuk minta maaf kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah. Ada salah satu jamaah umroh itu yang kebetulan selalu ngomong, membanding-bandingkan kayaknya. Lagi manasik itu. Kayaknya hebat-hebat polisi Indonesia ya daripada polisi Arab. Keren-keren polisi Indonesia, gagah-gagah, kadang-kadang ya. Dalam mengharmoni mangkain.
Tanah haram ngomong ngono loh. Bicaranya begitu. Lama-lama dia pulang. Wah, rupanya dia selamat nih. Tawaf beres, sa'i beres, tahallul beres. Tawaf lagi, ihram lagi, tawaf lagi, sa'i, tahallul beres semua. Beberapa kali tawaf dia umur dia lakukan. Ragat KBG. Selesai. Pikir dia, alhamdulillah Allah kasih rezeki dia bisa umroh. Lancar. Pikir dia, hitungan Allah lain lagi. Wah, begitu masih di tanah haram boleh bilang begitu. Keluar dari tanah haram ada plang tuh, kayak portal tol tuh, gardu tol. Nah, berhenti kan, nggak biasanya lama mobil. Itu malah lama banget mobilnya tuh. Tiba-tiba ada polisi. Bentuknya kecil banget tuh, hitam banget tuh. Masuk taktik, tuh gagah banget, kayak robot itu. Nah, janggutnya orang itu, kepalanya jamaah itu pegang satu-satu. Ini bukan rupanya. Wah, pas sama orang yang punya hati jelek ngerasani polisi Arab itu. Dia tekak tuh. Mana tuh? Siapa konku? Seperti itu. Sudah, kleos saja gitu, pergi. Allah nggak terima itu. Padahal itu baru perasaan hatinya saja. Itu sudah di tanah suci begitu. Lah, apalagi kita di tanah yang bukan suci, dosanya nempel terus. Banyak-banyak istighfar. Ya. Nabi Daud sudah punya istri 99. Di majlis taklim, matanya kepincut sama wanita cantik. Waduh, namanya Uria. Padahal Uria sudah mau tunangan sama jenderal pasukannya Nabi Daud. Yang namanya raja Nabi lagi. Jadi istri itu dinikahi. Nah, sampai kemudian rudu. Berantem rebutan. Yang satu sudah punya 99 kambing, yang satu cuma satu kambing. Pengennya yang 99, biarlah yang satu saya minta lagi biar 100. Kata yang satunya lagi, tegel-tegel temen sih sampeanku, wis duwe akeh kok masih rakus bae. Ternyata itu peristiwa itu ayat untuk menyindir Nabiullah Daud alaihissalam. Fakhrara wa anab. Nabi Daud itu dalam salah satu peristiwa lanjutan ceritanya itu sampai njaluk istighfar ning Gusti Allah oleh pelajaran seperti itu tuh dalam kondisi sujud njaluk pangapura sampai banyu mata metu akemili metu nelesi janggutir. Masya Allah, Nabi itu. Tetapi hikmah dari peristiwa ini Allah juga angkat cerita hikmahnya, diantaranya Nabi Daud alaihissalam menikahi Uria, melahirkan Nabi yang terkenal juga. Wah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Istrinya dari putri seorang wanita yang namanya Uria. Jadi satu sisi Nabi diperlihatkan sisi kemanusiaannya, tapi sisi lain juga Allah kasih kemuliaannya. Betapa hebatnya tuh Nabi Sulaiman. Loh, kan begitu ya. Nah, jadi Allah maha senang sekali sama hamba yang banyak sujud, yang sering sujud sekaligus juga beristighfar, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Peristiwa dosa itu semua manusia, kecuali Nabi yang sudah maksum. Ya. Nabi Yunus. Jadi peristiwa-peristiwa manusiawi itu ada pada kita. Hanya beda bobotnya. Nabi ya tetap ada maksumnya. Kalau kita manusia biasa, tentunya logikanya berarti harus lebih banyak istighfarnya. Istighfar itu penting sampai hati kita tuh terang tuh. Setiap ada masalah mesti nggak usah nyalakan wong saja dikit. Lamunan suruh salam lamunan. Kita periksa dulu apa ya? Jangan-jangan saya kita dulu, istighfar dulu yang banyak.
Istighfar sampai ya Allah njaluk diterangkan batinnya ya Allah, njaluk ditodokaken apa masalahnya ya Allah sampai ketemunya. Kalau toh belum ketemu terus istighfar itu dan terus bersabar. Itu kunci kita dalam menata hati. Menata hati ku tiap waktu, tiap dina, tiap saat. Nah, kalau kita suka minta ampun kepada Allah dalam sujud-sujud kita, nah ya Allah senang ya. Kalau Allah senang gimana ya? Nanti tanpa kita sadari Allah junjung masalah ini selesai. Allah kasih ya tambahan rezeki bentuknya apa? Apakah duit, apakah dihormati orang, apa dibantu orang. Rezeki kan macam-macam ya Pak Idin ya, bukan hanya duit. Sehat, sehat mahal banget. Apalagi kalau usia sudah di atas kepala kepala 5 Mas Ajo. Tenang Mas Ajo, dulu hitung. Nah itu pentingnya kita memperbanyak istighfar. Pokoknya sholat malam dilatih, sholat nawafil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali alaika netepana ing atase sira netepi bi salat duha kelawan salat duha fis safari ing dalam waktu lelungan wal hadari lan ana ing umah. Kenapa? Fa inna mangka temen setune salat duha idza kana ta'iku tatkalane ana apa yaumul jumu'ah yaumul qiyamah dina kiamat yunadi ana iku yunadi undang-undang sapa munadin wong kang ngundang min fauqi syarafil jannati saking dhuwur-dhuwure wung-wunge swarga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Aina ning endi? Alladzina wong-wong akeh kanu kang ana sapa alladzina ana iku yusalluna kang pada salat ad-duha ing salat duha. Apa tur ceh? Udkhulu. Bakal wis digulati mau udkhulu manjinga sira kabeh. Udkhula udkhulu. Manjing-manjing min babi duha saking lawange wong ahli salat duha bisalamin kelawan manjing bisalamin kelawan ucapan selamat kelawan keselamatan aminina tur kang aman-aman kabeh. Bayangaken seneng nemen ya diundang ning Bapak Bupati rapate ning pendopo ning ruang ber-AC. Disiapi amplop balik kayak seneng kira-kira. Apa mending tiket manjing surga, bayangannya guys luar biasa senengnya loh. Apa tujuannya hal begini diungkapkan? Untuk memperbanyak nawafil, untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, untuk memperbanyak amal-amal yang sifatnya keutamaan, etika, akhlak, adab kita. Wa ma basalan orang ngutus sapa Allah Gusti Allah min nabiin saking nabi illa wa amarohu illa wa amaru angin perintah sapa Allah ing nabi perintah bi salat duha kelawan salat duha. Penting ya salat duha ya. Nah, kalau nggak sempat kitanya istrinya di rumahnya enak sebenarnya mah. Jadi gampangnya logikanya. Jarine iki. Memang sih segeluruh ibadah itu harusnya tanpa embel-embel. Lillahi ta'ala. Sembahyang duha, amir rezeki lancar. Secara filosofi, secara akidah loli. Kurang sopan. Berarti asyirku fil ibadah. Syirik anak palare. Sama seperti itu. Tapi tergantung tingkatan keimanan kita. Tingkatan kitanya seperti apa di hadapan Allah. Kalau kita manusia biasa bolehlah, itulah boleh gitu ya. Nah, baca waqiah tujuan ini ya nggak ada khasiatnya. Baca Ar-Rahman tujuannya ini ya di samping untuk tilawah, untuk ibadah juga ada maksud tertentu sebagai wasilah, sebagai pendorong doa kita ya nggak apa-apa, tidak berdosa. Pengertian syirik di sini itu pengertiannya
hendaknya lebih dimurnikan lagi begitu. Ya. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu menurut kitab ini tidak pernah kecuali diperintahkan untuk sholat duha. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Lamun ananin dhuwur turunakan pleg. Orang tanggung-tanggung. Kemarin saya mengingatkan dalam kalimat itu ada yang disebut dengan kalimat jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah itu gampangnya ngomong, kalau bahasa Inggris namanya if conditional. Kalimatnya sederhana, kalau ada jika tentu ada maka. Gitu. Lamun belajar mempeng lulus ujiannya. Lamun seneng nabung sugih. Lamun wakal makaya oleh rezeki. Konon. Contohnya ya. Apa kaidahnya? Mur wanhawan awasal wa arid li hadihimi tamanna warju kada kanafiyun qad kamula. Kalau kalimat-kalimatnya itu jumlah tolabiyah maka ada fa jawabnya di situ. Di sini ada, di sini contoh kalimatnya. Jadi wa ma ba'asallahu min nabin illa wa amarahu bi sholati duha. Jadi penting sekali kalau kapan kita itu diperintah oleh Allah, mesti Allah akan memberikan balasan. Seperti itu. Nah, setiap nabi tadi bahasanya dalam doa sholat duha, Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Jumlah syartiyah itu termasuk jumlah tolabiyah. Wa inkana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau memang rezeki saya itu ada di dalam bumi itu, keluarkan. Gambarnya gimana ya? Ya barang tambang, ya barang ya tumbuhan, air yang bersih yang bisa mensucikan termasuk rezeki. Ya Allah, sekarang Indonesia lagi terasa panas banget, petani lagi menjerit, nggak ada sumber air karena nggak ada hujan. Ingat zaman kekhalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman lagi cemerlang-cemerlangnya Gusti Allah kasih ujian 9 bulan tidak ada hujan di Madinah dan Makkah. Sampai pasar-pasar tutup lah, kasih dagang sayur. Satuan-satuan hewan-hewan pada gering, gari kulitnya baik, orang mangan suket. Tidak makan tumbuhan. Kalau disembelih dagingnya dimakan jijik. Sampai bayi pada mati karena si ibunya nggak bisa netein, nggak bisa ngasih susu. Tapi apa hikmahnya setelah itu? Setelah itu Allah kasih kemenangan fathu. Ya, futuh. Di mana-mana terjadi peperangan Islam itu menang lagi sehingga banyak harta kemenangan, harta rampasan, harta peperangan itu yang diekspor dibawa masuk ke kota Madinah. Itu hikmahnya. Jadi setiap ada kesengsaraan, kesulitan mesti ada kemudahan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana ba'idan, aduh banget. Faqarribhu, dekatkanlah. Terus itu namanya termasuk hikmah sholat duha. Tapi ini serius. Dalam arti munajat kita, bentuk kita ya kekuatan kita, kelas kita di hadapan Allahnya meminta, kelasnya makomnya makom roja ya, makomnya berharap ya, nggak apa-apa. Dilakoni, ditempuh sholat duha. Nah, penting kalau terbiasa sholat duha ya mau copot cu, eman. Lah, udah dikit, udah sholat 8 rakaat kah? Ya, wil, terus mangkat. 7 menit. Iya, wis pokoke istiqomah lah. Wa in kana muyasaran fayasir, lamun angel banget kinoro wis lah Gusti Allah njaluk digampangkan rezekine lho. Itu kan dorongan, itu dibantu doa itu. Nah, ikhtiarnya bekerja. Menggawe bedongae ora tahu, garing rezekine. Ora barokah. Tapi ya kerja berat, dongane ya ongkoh ya insya Allah. Nah, nanti Allah akan kasih rezeki yang barokah, yang maslahat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, yuhai Ali, min karomatil mukmini iku setengah saking keramate kemuliaane wong mukmin zaujatun ya bojo wadon ya muwafaqatun kang nurut kang setia ya washolatu lan sholat jamaatan kelawan jamaah wajirun lan tangga yuhibbunahu kang demen sapa jiron ing mukmin ya. Ada 3 yang bisa menjadikan kita itu enak, nyaman, mulia ya. Istri yang solehah ya. Istri yang solehah itu yang almar'atu ya idza sholat khamsaha wa ta'at zaujaha wa shomat syahroha dakholatil jannata ya min aibabin sya'at. Wong wadon kuwi gampang banget menyang surga 4 muka, 3 ka. Taat lanang, puasa wekel, Ramadane bener, sembayangnya tepat, nah milih ya, milih menyang surga terserah arep milih dalan sing 8 ka. Nah, ini penting disebut pertama, istri yang setia. Setia itu ukurannya apa? Ya manut. Ya. Tapi secara teori istri yang menurut itu adalah sumber ketenangan pertama. Dari mana dasarnya? Gampang. Kitanya standarnya di hadapan Allah kayak apa? Gitu loh. Al-Qur'an mah beli bakal bohong kan? At-thayyibuna lit-thayyibat ya, wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wong lanang sing bagus-bagus kanggo wong wadon sing bagus-bagus. Wong lanang sing blesak-blesak kanggo wong wadon sing blesak-blesak. Tapi ada caranya bagaimana istri kita itu nurut. Gampang. Donga sing bekel boleh kan. Pas donga ku ning tangane todokna Soekarno Hatta. Guyon, guyon. Tapi ada manusia itu ada ruhnya. Ruhnya itu bisa disentuh. Bagaimana cara menyentuhnya? Salah satunya bacaan Al-Quran. Bacakan saja surat Fatihah setiap hari. Kalau ada masalah, bacakan surat Fatihah. Bacakan surat Fatihah. Khusus untuk istri. Pak, turun kelakon bapak. Turun anu pe. Ana maning jajan maning. Gak usah jadi waktu bahas. Sudah teruji. Itu apa? Istri yang setia. Zaujatun muwafaqah. Wassolatu jamaatan. Salat jamaah penting. Penting banget. Sebisa mungkin, sesempat mungkin kita salat jamaah itu. Makanya salat jamaah itu bisa menjadikan kita itu gampang salaman, gampang interaksi, gampang saling mendoakan. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Tidak akan pernah 2 muslim bertemu saling bersalaman ya kecuali Allah kasih ampura, kasih kemaafan, dilebur dosanya semua yang berdua ini malam yatafarraqa selagi masih di situ sebelum berpisah. Kan fadilah jamaah juga. Ini yang tidak sadari keuntungan yang secara psikologis. Nah, tuh jamaah wajironun yuhibbuna. 2 tangga sing seneng, sing nyenengaken, yang membuat kita damai kehidupannya. Jadi ada 3 tambahan di sini. Kemuliaan orang mukmin diantaranya adalah pendukungnya didukung oleh 3 perkara, yaitu istri yang solehah, yang setia, sholat berjamaah, dan tetangga yang baik-baik. Faslun fi shaumi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.